Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang muqaddimah surat Al-Munafikun, atau sebagian ulama mengatakan surat Al-Munafikin. Pada ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala membuka dengan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Dan ingatlah ketika orang munafik itu datang kepadamu, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menggunakan 3 persaksian. Pertama, nashhadu, saya bersaksi. Yang kedua, innaka, benar-benar, sungguh, ini penekanan, la rasulullah, dan engkau adalah sebenar-benar rasul. Ini kisahnya ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengucapkan ucapan yang mengatakan tentang perendahan kepada Rasulullah SAW, merendahkan Rasulullah SAW. Kemudian ada salah satu sahabat yang bernama Zaid bin Arqam melaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan demikian dan demikian. Sampai akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu menghadap kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, sesungguhnya aku bersaksi engkau adalah benar-benar utusan Allah. Maka padahal Rasulullah SAW ketika itu tidak bertanya, cuman tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul itu datang. Nah, ini seakan-akan seperti seseorang ketika orang tersebut itu terpojok, seseorang merasa salah. Misalnya kita di sebuah kampung, misalnya ada kasus pencurian. Kemudian Pak RT mengumpulkan seluruh warga. Kebetulan ada kasus pencurian. Tiba-tiba ada salah satu warga yang ngomong, Pak RT, saya nggak mencuri. Nah, pertanyaannya, lah memang saya mengumpulkan karena alasan ada pencurian? Belum tentu Pak RT mengumpulkan. Karena ayo seluruh warga, misalnya Blunyah Rejo, untuk kumpul. Nggak disebutkan alasannya apa. Ya walaupun setelah ada kasus pencurian, tiba-tiba ada salah satu warga ngomong, Pak RT, saya bukan pencurinya. Loh, yang nanya pencuri siapa? Ini menunjukkan sebenarnya dia adalah seorang pencuri. Karena ketika seseorang itu sudah kepepet, wah ini kalau saya tidak segera bersaksi, saya akan dituduh. Padahal nggak ada yang nuduh dia. Tiba-tiba dia ngomong, saya bukan pencuri, saya bukan orang munafik, saya bersaksi engkau bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Maka di sini sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah ketahuan dia orang munafik. Walaupun ketika Zaid bin Arqam lapor kepada Rasulullah SAW tidak percaya, nggak mungkin. Kamu jangan mengada-ngada, wahai Zaid. Apakah kamu mendengar? Benar ya Rasulullah, saya benar, wallahi, saya bersaksi bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan demikian. Rasulullah SAW mengatakan jangan. Bahkan ketika itu Rasulullah
itu lebih condong kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena Zaid bin Arqam tidak memiliki bukti tuduhan. Kamu nggak bukti. Ditambah lagi tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Rasulullah. Kalau ditanya, ya saya mendengarkan sesuatu tentang dirimu gitu. Kemudian, oh ya Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Loh, saya nggak nanya. Yang mau saya permasalahkan apa kan saya belum tanya. Saya cuma tanya, saya mendengar sesuatu tentang dirimu. Kok tiba-tiba kamu bersaksi? Nah, sudah. Sebenarnya di ayat ini Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah ketahuan. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang-orang munafik. Nah, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Abdullah bin Ubay bin Salul itu dia bersumpah, seakan-akan bersumpah. Nashhadu, saya bersaksi, innaka la rasuluh. Maka ketika ada sebuah ucapan yang mana pada ucapan tersebut itu banyak mengandung penguatan, maka hukumnya ini seperti sumpah. Maka lantas bagaimana ketika seseorang bersumpah mengatakan misalnya wallahi, demi Allah, tallahi, billahi, apakah itu dihukumi sebagai sumpah? Iya, itu dihukumi sebagai sumpah. Apapun itu, dengan menggunakan bahasa Arabkah atau bahasa Indonesia atau bahasa yang lain yang maknanya adalah makna sumpah. Kalau dalam bahasa Arab billah, wallah, tallah. Kalau dalam bahasa Indonesia demi Allah. Maka itu ketika seseorang bersumpah, pertama dia harus bersumpah dengan nama Allah. Kedua, kalau seandainya seseorang sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus percaya. Dan kalau seandainya orang tersebut itu mengingkari janjinya, mengingkari sumpahnya, maka itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah bersumpah. Sesungguhnya aku bersumpah engkau adalah utusan Allah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Zaid bin Arqam, kamu tidak terbukti. Walaupun secara logika Abdullah bin Ubay bin Salul sejatinya dia mengaku dia adalah seorang pendusta. Karena apa? Rasulullah belum bertanya. Rasulullah baru menanyakan, wahai Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, saya mendengar tentang dirimu begini dan begitu. Belum disebutkan masalahnya. Tiba-tiba, ya Rasul, aku bersaksi bahwasanya adalah engkau utusan Allah. Padahal sebelumnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu dia menghina Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bukan seorang Nabi dan Rasul. Dan sudah pernah kita jelaskan kenapa, sebab Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak pura-pura masuk Islam. Karena salah satu sebabnya dia takut kehilangan jabatannya. Kedua, sebelum Rasulullah SAW datang, para penduduk Madinah, kaum Ansar dan Muhajirin, mereka telah sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin mereka. Karena apa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah seseorang yang orang yang paling dituakan. Karena orang-orang yang sezaman, seusia, seleting, seperjuangan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, rata-rata mereka sudah meninggal dunia dalam perang Bu'ath. Maka ketika Rasulullah SAW datang, kaum Ansar, suku Aus dan Khazraj, mereka membaiat Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul takut kehilangan jabatannya, sehingga pura-pura untuk masuk Islam. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Orang-orang munafik mereka menjadikan aymanahum junnatan. Aymanahum junnatan di sini para ulama ada sebagian yang membaca bukan aymanahum tapi imanahum. Dan ini bacaannya sahih. Nah, kalau seandainya dibaca ittakhadu imanahum junnatan,
mereka menjadikan keimanan mereka sebagai perisai. Dan ini sama dengan keadaan orang-orang munafik. Mereka menjadikan keimanan mereka itu sebagai perisai. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, dia pura-pura masuk Islam. Dohirnya orang munafik itu adalah dohirnya Muslim, tapi hakikatnya kafir. Hatinya membenci syariat Islam. Dan banyak kita temukan zaman sekarang orang-orang yang membenci syariat Islam, mengatakan syariat Islam itu tidak adil. Kemudian mereka menggugat syariat Islam, antara laki-laki dan perempuan itu harus setara, termasuk masalah iddah. Jika laki-laki bisa menceraikan perempuan, maka perempuan juga bisa menceraikan laki-laki. Coba bayangkan, kalau seandainya perempuan bisa menceraikan laki-laki, suaminya, kira-kira sehari itu sudah mengucapkan kata cerai berapa? Iya. Ini bukan bermaksud untuk merendahkan kaum perempuan, enggak. Tapi biasanya ketika perempuan itu kalau udah suami saya enggak ini, udah nggak tahan, udah cerai aja. Coba kalau yang mengatakan perempuan itu punya hak untuk menceraikan, maka bisa jadi cerai itu sudah bukan menjadi hal yang langka, mungkin setiap hari atau seminggu sekali, sebulan sekali gitu loh. Maka oleh karena itu hak perceraian itu di tangan laki-laki. Kalau seandainya sang suami tidak mau untuk bercerai, ya tidak sah. Maka kalau ingin bercerai ya harus kemana? Ke wali hakim, dan nanti perempuan mengembalikan maharnya. Nah, itu yang pertama. Orang-orang munafik, orang-orang liberal mengatakan kita harus setara antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki bisa menceraikan, perempuan juga bisa menceraikan. Begitu juga ketika perempuan itu dicerai, memiliki masa iddah. Laki-laki ketika dicerai juga memiliki masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa menunggu. Nah, jika seandainya, ini logikanya begini, ibu-ibu sekalian, kalau seandainya laki-laki, taruhlah, itu memiliki masa iddah, apa yang mau ditunggu? Lah iya, kan salah satu hikmah kenapa dalam masa penceraian itu ada masa iddah. Karena bisa jadi, mohon maaf, masih ada bibit atau benih dari hubungan badan sebelumnya. Sehingga ketika nanti cerai, nanti juga rahimnya itu sudah dalam kondisi suci, bersih. Maka mereka mengatakan, sebagaimana perempuan itu iddahnya tiga kali haid, maka laki-laki iddahnya adalah 120 hari. Itu banyak. Bahkan ada orang yang menggaungkan di Indonesia. Ini di Indonesia loh. Kita tidak berbicara di tempat lain. Mungkin ibu-ibu belum pernah dengar. Saya sebutkan. Ini seperti ini ada. Bahkan banyak orang-orang yang mengatakan syariat Islam tidak adil, kemudian mencela syariat Islam dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang munafik, dohirnya Muslim, ittakhadu imanahum, mereka menjadikan keimanan mereka sebagai perisai. Atau bacaan yang kedua, ittakhadu aimanahum, sebagaimana yang ada di mushaf kita, Al-Qur'an kita, mereka menjadikan aimanahum. Apa itu aimanahum? Sumpah-sumpah mereka. Orang munafik itu adalah orang yang lisannya paling mudah untuk bersumpah. Ketika kepepet, demi Allah. Ketika kepepet, enggak, saya enggak ngakuin, demi Allah. Agar apa? Karena mereka tahu ketika seorang muslim sudah disumpah demi Allah, ya sudah, kita percaya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah itu tahu. Bahkan Rasulullah itu menyalahkan Zaid bin Arqam. Dia itu sudah bersumpah loh, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya sudah, berarti kamu salah, Zaid bin Arqam. Itu mungkin kamu salah dengar. Maka kalau seandainya ada orang bersumpah demi Allah, sudah, kita sudah lepas tangan, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang paling mudah bersumpah itu adalah ciri-ciri orang munafik. Fasaddu an sabilillah. Dan mereka, orang munafik ini seringkali menghalangi orang-orang untuk mendekatkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri untuk mengikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasaddu di sini bisa jadi orang tersebut itu berusaha untuk
selalu menghalang-halangi jalan kebaikan. Orang mau berzikir dihalang-halangi, orang mau mengadakan kajian dihalang-halangi, kemudian orang mau mengadakan kebaikan dihalangi. Ini ciri-ciri orang munafik demikian. Atau dia di sini fasaddu an sabilillah, karena sebab keimanannya, keimanan yang munafik tadi, imannya yang munafik, dia senantiasa berusaha untuk tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanannya tadi menghalangi dirinya untuk mendapatkan hidayah. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian. Orang munafik itu hidup sezaman dengan Rasulullah. Salat diimami Rasulullah. Kajian yang ngisi adalah Rasulullah. Kemudian bertetangga dengan Rasulullah. Apalagi masih kurang apa gitu. Tapi mereka tidak mau beriman. Itulah kenapa fasaddu an sabilillah. Maknanya kemunafikan mereka itu menghalangi mereka dari hidayah. Maka apalagi zaman sekarang lebih banyak lagi orang munafik. Lah mereka ketemu Rasulullah, ketemu langsung, satu majelis, satu pengajian, satu jamaah sholat, satu kampung, apalagi ya satu udara yang dihirup sama. Nah kan kalau kita kan udaranya beda ya, karena Rasul sudah meninggal. Mereka tidak mau beriman coba. Apalagi zaman sekarang. Maka banyak kita dapati orang zaman sekarang ya, mereka mudah bersumpah, mudah mengumbar janji, mudah membuat janji kemudian melupakan. Mereka pura-pura baik, bermuka serigala, tapi di sisi lain mereka senantiasa menghalang-halangi syariat Islam untuk ditegakkan. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat adalah seburuk-buruk perbuatan. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Hal tersebut disebabkan karena mereka mempermainkan keimanan mereka. Mereka pura-pura sekarang beriman, sekarang kafir, sekarang beriman, sekarang kafir. Seakan-akan mereka itu mudah sekali mengucapkan sekarang iman, sekarang kafir. Karena seperti itulah orang munafik itu demikian. Mereka bermuka dua. Maka munafik ini diambil dari kata nafak. Apa itu nafak? Nafak itu kalau di kalau di Arab sana, nafak itu artinya adalah seperti terowongan. Terowongan, yang mana terowongan tersebut kan otomatis ketika masuk ada bolongan, ketika keluar juga ada bolongan. Kalau di bahasa kita ini seperti underpass. Kenapa demikian? Kenapa kok dimaksud dengan nafak, bolongan, terowongan? Karena terowongan ini identik dengan seekor tikus yang ada sebuah jenis tikus. Tikus tersebut itu dinamakan sebagai ahlun nafak. Tikus ini suka tinggal di terowongan-terowongan. Jadi dia kalau membuat sebuah terowongan di tanah, jadi terowongannya itu banyak, sehingga ketika misalnya dia dikejar oleh misalnya hewan buas, dia bisa segera masuk ke terowongan tersebut dan keluar dari terowongan yang lain. Nah, ketika hewan yang mau memangsa tadi, dia mencari tikus tadi, kan dicari-cari, kok ini bolongannya cuma satu, otomatis kan tidak bisa masuk. Misalnya serigala atau macan atau apa mau masuk, nggak mungkin. Tapi ternyata di sisi yang lain, sebelahnya itu ada sebuah terowongan yang sengaja dia tutup dengan tanah. Jadi ditutup dengan tanah yang tipis, sehingga ketika dia muncul dari terowongan tadi, pemangsa saya sudah kabur, atau pemangsa saya posisi terowongannya itu ada di belakang kakinya, belakang kaki sang pemangsa, misalnya belakang kaki singa, maka dia tinggal misalnya ditabrak sedikit, dia bisa kabur dari terowongan yang sebelahnya. Karena dari atas terowongan tersebut itu tidak kelihatan, hanya ada kelihatan satu. Nah, itulah orang munafik. Orang munafik itu bermuka dua, di sana iman,
Terus ketika ketemu temennya ngomong kafir, menjejekkan Rasulullah SAW. Nah, itulah orang-orang munafik itu demikian. Maka ketika mereka mempermainkan keimanan mereka, dalika bi annam amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Maka Allah Subhanahu wa taala mencap mereka, orang-orang munafik tersebut, menjadi orang-orang yang tidak akan mendapatkan hidayah. Maka tadi makna pertama, mereka mempermainkan keimanannya. Sekarang ngomong mukmin, kemudian sorenya ngomong menghina Rasulullah, paginya memuji Rasulullah, sorenya menghina Rasulullah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, karena mereka tadi hidup sezaman dengan Rasulullah, hidup diimami Rasulullah, pengajian diisi Rasulullah, manasik diisi Rasulullah, makan-makan bareng Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah, sholat diimami Rasulullah, tapi ternyata mereka tidak beriman. Maka hati-hati ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hidayah, banyak peluang-peluang kita untuk memperoleh hidayah, tapi kita tidak segera meraih hidayah tersebut, hati-hati. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar fatubi'a ala qulubihim. Karena apa? Mau kurang apa lagi? Misalnya tinggal di rumah, samping rumahnya itu ada masjid yang setiap hari kajian, setiap hari sholat 5 waktu. Kemudian tetangga-tetangganya orang-orang yang baik, orang-orang yang rajin ke masjid, tapi tinggal dia satu aja, nggak mau sobo, orang Jawa kan sobo, nggak mau main ke masjid. Nah, bisa jadi orang tersebut sudah benar-benar ditutup hidayah dari hatinya. Maka hati-hati. Seperti orang munafik, tetangganya orang-orang baik, kalau misalnya ada permasalahan bisa langsung curhat kepada Rasulullah, bisa bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa solusinya? Saya memiliki masalah hidup seperti ini, apa solusinya? Saya memiliki problematika hidup seperti ini, apa solusinya? Kan enak. Kalau zaman sekarang tidak mungkin. Maka mereka fatubi ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar menutup hati mereka. Ala qulubihim fahum la yafqahun. Maka mereka benar-benar tidak akan mendapatkan hidayah. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubum musannadah. Dan apabila ketika engkau melihat mereka, melihat orang-orang munafik, itu engkau akan takjub, engkau akan engkau akan merasa takjub, engkau terperangah, wah hebat ini orang. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu orangnya gagah, ganteng, pinter, cerdas. Orang pinter, bukan orang sembarangan. Sebagaimana orang munafik zaman sekarang banyak kita dapati, orang munafik orangnya ganteng, pinter, bergelar, kaya, tapi ternyata dia orang munafik. Banyak. Maka ada salah seorang profesor, bahkan bergelar seorang profesor, mengatakan zina itu halal, kemudian syariat dilecehkan. Itu seorang profesor yang mengajar di Universitas Islam. Maka ketika kita melihat mereka, oh ini kamu jangan mengkritik dia, dia profesor, kamu apa? Kamu anak kemarin sore. Ini pernah dialami teman saya itu pernah cerita. Saya pernah mengkritik salah satu tafsir Al-Quran, salah seorang profesor di kampusnya. Jadi teman saya itu kuliah di 2 kampus. Salah satu kampusnya itu kampus negeri Islam. Kemudian tidak sengaja ketika dosennya, seorang profesor, itu menyampaikan kuliah, kemudian dikritik, mohon maaf Pak, ini tafsirnya tidak demikian. Bapak mendapatkan tafsir dari mana? Ibnu Katsir tidak menafsirkan demikian. Kemudian Imam Tobari, kemudian Imam Qurtubi dan para ulama-ulama tafsir nggak ada yang menafsirkan demikian. Kenapa kok Bapak bisa menafsirkan ini halal, padahal para ulama, sahabat mengatakan ini haram? Kemudian jawabannya, siapa nama kamu? Fulan bin Fulan, Pak. Oh,
mahasiswa semester berapa? Saya mahasiswa program pasca sarjana. Oh, nama kamu siapa? Name-nya berapa? Dicatat. Oh, ya. Besoknya udah nggak lulus. Kenapa? Alasannya, kamu mengkritik seorang profesor, tapi mohon maaf Pak, tafsirnya salah. Kadang apa ya? Gelar itu dijadikan sebagai pembenaran, seperti itu. Dan kata kawan saya, ini memang profesor ini yang benar-benar sesat itu. Kawan saya lulusan Madinah, Fakultas Dakwah, dia cerita. Akhirnya sudah, karena saya saya nggak lanjut kuliah di kampus tersebut. Untuk apa saya mau kuliah di tempat tersebut sehingga tafsir para ulama saja tidak diindahkan, apalagi ucapan saya gitu loh. Bahkan menyebutkan, ini Pak ada tafsirnya, saya bukakan ini di aplikasi HP saya. Kamu siapa? Kamu mahasiswa pasca sarjana, saya profesor. Nah, seperti itu. Banyak orang-orang munafik itu demikian. Orang-orang yang membenci syariat Islam. Mereka luar biasa, gelar akademiknya seperti rel kereta api dan lain sebagainya kan. Saking panjangnya seperti itu. Tapi ketika kita perhatikan, mereka itu sejatinya adalah ka'annahum khusubum musannadah. Mereka itu seperti sebatang kayu yang musannadah. Apa itu? Sebatang kayu yang bersandar. Kalau zaman dulu kan orang tua kita kan biasanya mereka menjemur kayu. Nah, kalau kayu dijemur biasanya disandarkan di sebuah tembok. Kenapa kayunya perlu disandarkan di sebuah tembok? Karena kayunya tidak bisa berdiri dengan sendiri. Iya kan? Nah, seperti itu orang munafik. Orang munafik itu ketika mereka mengucapkan ucapan demikian, kenapa mereka berani? Karena mereka dapat uang, karena mereka dibayar. Dan orang-orang kafir senang membayar mereka. Maka kadang ada sebagian orang orang kafir itu dibayar. Jadi orang-orang penyusup Islam itu dibayar. Seperti dulu zaman penjajahan Belanda, kita mengenal para pengkhianat negara dan pengkhianat Islam. Mereka ketika belajar agama Islam itu serius, sampai puluhan tahun di Mekah dan Madinah. Pulang menjadi penyusup. Stockhorst yang diutus di Aceh, dia bisa bahasa Indonesia, dia bisa paham tafsir Al-Quran, dia bahkan disebutkan dia hafal Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Tirmidzi, Darimi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, kitab Kutubut Tis'ah. Kita aja Sahih Bukhari aja belum tentu hafal, ini hafal Kutubut Tis'ah, 9 kitab induk para ulama hadis. Coba bayangkan, saking niatnya, dibayar. Maka orang-orang yang termasuk orang-orang yang di hutan kayu itu dibayar seperti itu. Karena kalau mereka tidak dibayar nggak mungkin. Kenapa mereka bisa eksis? Eksistensi mereka semakin banyak, mereka semakin eksis, mereka semakin lantang untuk menyuarakan kesesatan mereka, karena mereka dibayar. Ka'annahum khusubum musannadah. Mereka itu seperti kayu yang mencari sandaran di tembok. Coba kalau temboknya nggak ada, jatuh. Mereka nggak akan berani karena backingannya kuat, dibayar. Bahkan itu benar. Termasuk kristenisasi itu dibayar. Saya pernah menceritakan mungkin di sini ya, tentang kristenisasi. Saya pernah ketemu dengan salah satu ustadz yang menangani kristenisasi dan langsung terjun ke masyarakat. Kenapa kok kristenisasi itu marak? Ya karena mereka dibayar. Bahkan mahasiswa S1 dibayar. Tolong ini selebaran, tolong disebarkan ke misalnya daerah sana. Mahasiswanya tersebut nggak ngerti apa yang disebarkan. Yang penting dibayar. Nah, orang-orang demikian senang dibayar.
yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdalhum qatalahumullahu anna yufakun. Yahsabuna kulla sayhah, mereka orang-orang munafik, mereka yahsabun, mereka menganggap, mereka mengira kulla sayhatin alaihim, setiap ucapan itu memojokkan mereka, menuduh mereka. Alaihim humul adu fahdalhum qatalahumullahu anna yufakun. Dan ingatlah bahwasannya humul adu, orang munafik itu adalah sebenar-benarnya musuh. Kalau orang kafir, semua orang akan tahu. Kita beda server, kita beda yang disembah, maka otomatis kita beda. Berbeda ketika yang mengucapkan adalah seorang profesor, guru besar di universitas Islam, maka orang-orang akan mengatakan dia profesor, dia guru besar di kampus Islam, maka banyak orang-orang akan mengikuti. Nah, orang-orang seperti ini yang perlu kita waspadai. Kalau orang kafir jelas, kalau misalnya orang kafir mengatakan syariat Islam zaman sekarang sudah tidak layak untuk dipraktekkan. Syariat Islam itu hanya berlaku 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah tidak berlaku. Kira-kira kita sebagai umat Islam dengerin nggak ucapannya? Enggak, ngapain? Kamu orang kafir ngapain ngomongin agama saya? Tapi ketika yang ngomong adalah seorang Muslim, KTP-nya Islam tapi membenci syariat Islam, kira-kira kita dengar nggak? Oh iya, bisa jadi iya ya. Kan sekarang nggak masuk akal. Masa misalnya perempuan harus pakai jilbab, jilbabnya harus gede. Lah itu kan nggak masuk akal. Itu mungkin cocok di gurun yang notabene banyak debunya, sehingga butuh jilbab besar sehingga bisa menutupi wajahnya sehingga tidak terkena debu. Lah sekarang di Indonesia debu nggak ada, aman, nggak seperti padang pasir. Bahkan kita sering hujan, mana ada debunya. Oh iya ya, masuk akal. Kan akhirnya umat Islam mulai, iya ada benernya ya. Maka orang-orang kafir itu gencar untuk membiayai mereka, orang-orang munafik, orang-orang yang KTP-nya Islam tapi mereka membenci syariat Islam. Bahkan banyak di antara mereka yang disekolahkan ke luar negeri. Diambil misalnya disekolahkan tafsir Al-Qur'an, tapi yang ngajar siapa? Para pendeta. Bahkan bapak mertua, Allah yarham, itu pernah cerita. Jadi teman seangkatannya di kampus, saya tidak perlu menyebutkan kampusnya ya. Jadi bapak mertua Allah yarham itu pernah cerita. Jadi teman satu angkatannya itu disekolahkan ke Belanda dari S2 sampai S3. Hasilnya apa? Murtad. Ketika lulus, akhirnya berusaha di kampus tersebut itu pokoknya hal-hal yang berbau tentang Islam itu berusaha dihilangkan. Maka bapak itu pernah cerita, ini dulu kampus sempat menjadi kampus yang kampus yang anti dengan agama gitu loh. Tapi alhamdulillah sekarang kampus tersebut sudah banyak dosen-dosennya yang melek agama, banyak dosennya yang ngaji. Makanya alhamdulillah, dulu zaman bapak itu luar biasa, dakwah itu dahsyat. Kita mau pengajian di masjid, kampus, itu dihalang-halangi. Yang halang-halangi bapak ini. Karena apa? Dia dibiayai S2 sama S3 ke Belanda. Bahkan sampai menjadi orang yang orang yang top di kampus tersebut, memiliki jabatan, benar-benar dibiayai agar apa? Syariat Islam itu dikikis. Orang misalnya mahasiswa pakai jilbab nggak boleh. Ya kita ingatlah yang tahun 90-an kan begitu dahsyat perjuangan seseorang memakai jilbab itu dahsyat. Itu luar biasa sampai seperti itu. Inilah orang-orang munafik dan orang kafir senang membiayai mereka. Karena ketika mereka membiayai orang-orang yang KTP-nya Islam tapi munafik, mereka akan mendapatkan manfaat dari apa? Umat Islam semakin jauh dari agama. Dan jelas ketika ngomong didengar. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lahum Rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Pada ayat kelima ini Allah Subhanahu wa taala
mengatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, mari beriman, ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah, wahai orang-orang munafik sini, bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau agar bertobatlah wahai Abdullah bin Ubay bin Salul, bertobatlah engkau mengucapkan ucapan yang bukan ucapan sembarangan. Ini Zaid bin Arqam itu mengingatkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, wahai Abdullah bin Ubay bin Salul, tobat. Ucapanmu itu ucapan yang termasuk ucapan kufur. Kamu menghina Rasulullah SAW, kamu bisa kafir. Kamu bertobat, kamu istighfar agar Rasulullah SAW mengampuni dirimu, memintakan ampun engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawaw ru'usahum wa ra'aitahum, akan tetapi orang-orang munafik ketika diingatkan ucapanmu itu sembrono, ngawur, itu salah, itu tidak tepat, mereka malah berpaling muka. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, siapa Muhammad? Muhammad itu pendatang. Kami loh, saya ini pribumi, kita ini pribumi, orang yang datang pertama kali. Muhammad apa? Pendatang, datang dari Mekah. Yang berhak itu kita. Maka kalau perlu kita usir Muhammad dan orang-orang pengikutnya. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan engkau akan dapati orang-orang munafik itu ketika dinasihati, diberitahu salah, mereka malah semakin sombong. Tadi seperti yang saya kisahkan, kamu siapa? Saya profesor. Itu teman saya cerita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Sombong, menyombongkan diri. Orang yang sombong itu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Nggak mungkin orang itu tidak mungkin orang akan merendahkan orang lain kecuali didahului untuk tidak mungkin seseorang itu akan merendahkan orang lain kecuali dia memiliki sifat sombong. Nggak mungkin. Misalnya ada seseorang mobilnya itu 1, terus dia punya tetangga mobilnya 10. Pak, mobil kok 10? Kayak saya loh, mobil itu 1. Kira-kira masuk akal enggak? Enggak masuk akal gitu loh. Ya, apa yang mau kamu sombongkan? Apa yang mau kamu rendahkan? Tapi kalau misalnya orang punya mobil 10, Pak, mobil kok 1? Saya loh 10. Cocok enggak? Cocok gitu loh. Maka seperti itu, kalau orang mau merendahkan orang lain harus sombong dulu. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul demikian. Siapa Muhammad? Muhammad pendatang. Kami pribumi, orang asli sini. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama saja engkau wahai Muhammad, engkau mau memintakan ampun kepada mereka atau mereka tidak, bahkan mereka tidak akan meminta ampun kepada Allah, apalagi Allah tidak mungkin mengampuni mereka. Di sini menunjukkan bahwasannya kita memintakan ampun kepada orang munafik itu percuma, nggak boleh juga. Maka belum lama ini ada salah satu tokoh ormas, dulu pernah jadi ketua ormas tersebut, tidak perlu saya sebutkan, profesor itu ketika meninggal banyak orang-orang itu, banyak teman-teman itu bahagia, alhamdulillah akhirnya Profesor Fulan meninggal. Karena beneran ini, bahkan ini tuh salah profesor ini itu tuh benar loh di ormas. Ini padahal salah satu ormas terbesar umat Islam di Indonesia. Banyak orang yang senang. Karena apa? Ini benar-benar berlalu. Bahkan saya tanya kepada para mantan pimpinan di organisasi tersebut, pimpinan pusat, apa benar profesor ini dulu sering menghalangi syariat Islam di ormas ini? Bla bla bla. Iya, ini memang permusuhannya kepada Islam luar biasa. Profesor bahkan pernah menjabat menjadi ketua ormas tadi, Bapak periode, 5 tahun apa 7 tahun gitu. Nggak usah dicari. Nah ini beneran seperti itu. Saya cross check. Rumahnya di situ.
Maka ketika dia meninggal, nggak perlu kita semoga Allah innalillahi wa inna ilaihi, nggak perlu alhamdulillah meninggal gitu loh. Tapi permasalahannya ya sebagian teman-teman yang di ormas tersebut nggak berani terang-terangan. Karena apa? Beliau sampai detik ini dianggap menjadi seorang ulama. Ini benar, bahkan di kampus-kampus Islam itu diagungkan, profesor, bahkan pernah menjabat menjadi ketua ormas tadi. Adalah insya Allah. Namanya nggak asing lah. Saya sebutkan nama depan insya Allah tahu semua. Maka ini kalau seandainya ada orang munafik itu meninggal, jangan diucapkan. Nggak boleh kita mendoakan semoga Allah mengampuni dia, nggak boleh. Bahkan ini saya berani mengatakan seperti ini karena saya sudah tabayun kepada kawan-kawan yang pernah sezaman, pernah satu masa kepemimpinan. Apa benar profesor ini demikian? Mereka mengatakan, mengaminkan, benar. Nggak usah. Ada huruf A-nya pokoknya. Ada huruf A-nya. Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang-orang munafik mereka mengatakan ini Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya, la tunfiqu, jangan engkau memberi makan, jangan engkau menolong Muhammad dan orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah bersama Muhammad SAW, hatta yang faddu, sampai mereka bercerai-berai. Jangan, biarkan, gak usah dikasih makan, gak usah ditolong, biarkan Muhammad nanti juga kalah sendiri. Karena apa? Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya itu yakin, memiliki keyakinan bahwasanya nanti Nabi Muhammad akan kalah. Itulah sebabnya kenapa mereka masuk Islam. Salah satu sebabnya karena Muhammad SAW ini tetangga mereka, agar kegiatan dakwah kita tidak diganggu. Karena apa? Saya Muslim, saya mukmin, bahkan saya bersumpah di hadapan Muhammad SAW. Sehingga tidak mungkin Nabi Muhammad SAW akan mengganggu kita. Tapi ketika nanti Muhammad SAW kalah, kan kita tinggal buka baju kita. Toh aslinya kita juga memusuhi Muhammad. Maka ketika perang Khandaq, Abdullah bin Ubay bin Salul itu menjalin kesepakatan dengan kaum musyrikin Mekah dan orang-orang Yahudi. Pernah saya kisahkan ketika tafsir surat Al-Hasyr, itu kan demikian. Abdullah bin Ubay bin Salul itu mereka sudah menjalin kesepakatan dengan orang Yahudi dan orang musyrikin Quraisy. Ini Muhammad sudah kalah. Apalagi ketika perang Ahzab, perang Khandaq, itu ini kayaknya umat kaum muslimin ini habis ini. Kaum muslimin yang ketika itu di perang Khandaq hanya sekitar 1000, ada yang mengatakan sekitar 3.000 lah, 3.000, sekitar 3.000, termasuk anak-anak kecil dan wanita. Sedangkan yang mengepung itu 10.000. Dan di belakangnya masih ada orang-orang yang siap untuk menolong. Bahkan kaum Yahudi itu sudah menyiapkan sekitar 2.000 atau 3.000 pasukan untuk membantu. Ini Muhammad kalah ini. Maka ketika Abdullah bin Ubay mengatakan demikian, yakin. Dan ini terjadi pada tahun 5 Hijriah ketika perang Khandaq. Karena ketika itu umat Islam sedang dikepung dan orang munafik itu sedang jaya-jayanya, sedang kuat-kuatnya. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Jangankan cuma menolong Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang jumlahnya berapa? 3.000. Ibu-ibu bisa perhatikan, ada yang sudah pernah naik pesawat. Ketika naik pesawat kemudian mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, atau Halim Perdana Kusuma.
Ketika kita mendarat atau ketika kita hendak take off, itu baik kita mendarat atau berangkat, terkadang kita memperhatikan lewat jendela. Jakarta itu kota yang padat luar biasa. Bahkan menurut perhitungan, Jakarta itu pada malam hari, mereka itu bisa pada siang hari di Jakarta itu pada siang hari itu ada sekitar 10 juta manusia, dan ketika malam itu berkurang menjadi sekitar 5 juta. Coba bayangkan 10 juta orang itu semuanya bisa makan sehari 3 kali, ya kan? Entah bagaimana caranya, itu siapa yang membeli? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi cuman 3.000. Maka kadang orang munafik itu lupa, udah nggak usah ditolong, umat Islam nggak usah ditolong, biarkan aja umat Islam kalah, nggak usah ditolong. Lupa, seluruh muka bumi ini dari manusia pertama sampai terakhir, siapa yang memberi rezeki? Allah mampu. Apalagi cuman menolong 1-2 orang, sangat mudah. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kita ini sejatinya kita ini butuh untuk membela Islam, bukan Islam yang butuh kita. Islam itu pasti menang, bagaimana caranya? Cuma pertanyaannya, apakah kita ini di kubu orang munafik atau orang yang membela syariat Islam gitu loh. Enggak, misalnya seluruh muka bumi ini mau memusuhi syariat Islam tetap menang. Maka yang butuh untuk membela Islam itu kita, bukan Islam. Islam nggak butuh kita. Islam pasti menang. Ini buktinya Islam sampai detik ini semakin jaya, eksis. Dari berbagai macam agama itu menyerang syariat Islam. Kemudian orang kafir membiayai orang Islam untuk belajar agama Islam agar menyesatkan umat Islam. Islam tetap jaya. Kemudian walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tetapi orang munafik mereka tidak paham, mereka tidak sadar, mereka tidak mau mengerti, mereka tidak mendapatkan hidayah. Nah seperti itu. Padahal logikanya sangat mudah, apalagi cuma 3.000. Sebelumnya Rasulullah SAW itu kan pernah mengalami di boikot. Jadi ketika Rasulullah SAW di Mekah itu pernah diboikot. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Itu diboikot dari seluruh penjuru Mekah. Sampai ketika itu Rasulullah dan para sahabat itu makan daun kering. Iya, pelepah kurma itu dimakan. Daun kurma itu dimakan. Karena apa? Saking gak ada makanannya. Karena orang Quraisy itu benar-benar memboikot Rasulullah dan para pengikutnya. Diboikot. Ini ibu-ibu bisa pelajari di sirah Nabi. Pertanyaannya, hidup nggak Rasulullah? Hidup. Apalagi cuma sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun, 5 tahun loh tanpa ada bantuan, masih bisa hidup. Terus kemudian hijrah ke Madinah. Ya apalagi cuman kalian orang munafik, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membalikkan keadaan. Yaquluna la in raja'na, mereka mengatakan kalau seandainya nanti kami kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adal, maka kami akan mengeluarkan kami orang-orang yang mulia, yaitu orang munafik, akan mengeluarkan orang-orang yang hina, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi mereka lupa sejatinya kemuliaan, keperkasaan, kesuksesan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan diberikan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, akan tetapi orang munafik mereka tidak tahu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik, ini mau kita selesaikan atau lanjut? Sudah jam 5:15.
Kita cukupkan ya. Ya, tayyib. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.